Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra. Kali ini saya ingin membahas topik tentang FGD atau Focus Group Discussion. Sebelumnya saya memperkenalkan ID number saya 234111145. Saya dari kelas manajemen 25B. Mata kuliah yang akan saya jelaskan ini dari mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, langsung saja. FGD panjangnya biasanya merujuk ke Focus Group Discussion dengan durasi dan pendalaman yang lebih dari FGD biasa. Poin pertama yaitu apa itu FGD? FGD diskusi terarah dengan 6 sampai 12 orang buat gali insight dalam soal topik tertentu, disebut juga panjang. Kalau durasi 2 sampai 4 jam, bukan 60 sampai 60 menit seperti FGD standar. Sesi bisa dibagi beberapa hari atau minggu dengan peserta yang sama. Tujuannya gali isu kompleks, perilaku tersembunyi, atau perubahan opini seiring waktu. Poin kedua yaitu kenapa dibikin panjang. Topik rumit, bahasa polisi publik, trauma, pengalaman brand jangka panjang. Seterusnya perlu pemanasan, dimulai dari general, makin lama makin spesifik atau sensitif. Longitudinal, lihat perubahan sikap sebelum versus sesudah dikasih stimulus. Poin ketiga yaitu kita akan membahas struktur umum FGD panjang. Pertama yaitu opening 15 sampai 30 menit, yaitu dengan perkenalan, rules, dan ice breaking. Kedua, tahap eksplorasi 45 sampai 60 menit, opini awal, pengalaman umum. Ketiga yaitu istirahat atau break, istirahat 10 sampai dengan 15 menit biar enggak burnout. 4, tahap pendalaman 60 sampai 90 menit, studi kasus, debat, proyektif, teknik. Terakhir itu 5. Yang kelima, tahap refleksi 20 sampai 30 menit. Itu berisikan kesimpulan, cek konsistensi jawaban. Selanjutnya kita ke poin selanjutnya yaitu tantangan FGD panjang. Tantangannya yang pertama bisa dari fatigue serta capek, jawabannya bisa tidak terarah atau ngasal. Kedua, biaya seperti moderator, sewa tempat, honor peserta lebih mahal. Tiga, bias dominasi, orang yang vokal makin dominan kalau kelamaan. Selanjutnya, drop out, peserta cabut di tengah jalan. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu ke tips untuk keefektifannya. Yaitu pertama, moderator jago harus bisa jaga energi dan alur. Kedua, stimulus bervariasi, ganti-ganti video, gambar, card sorting agar tidak terjadi boring atau bosan. Selanjutnya, break up, kasih semacam snack atau toilet break. Terakhir itu honor sesuai, karena makan waktu akan semakin banyak. Selanjutnya, kapan FGD harus panjang? FGD biasanya 90 menit tidak cukup kalau harus sangat dibutuhkan. Contohnya ketika deep dive psikologis, itu ada motivasi tersembunyi, trauma, stigma, serta baru jujur setelah 2 jam berbicara.
Selanjutnya yaitu topik teknis atau kompleks, kebijakan publik, RUU, produk B2B, software enterprise, perlu waktu jelas untuk menjelaskan konteksnya. 3. Before after testing, memberi iklan atau produk di tengah FGD, memberikan penglihatan perubahan opini. Itu membutuhkan waktu 3 mungkin sampai 4 jam. Selanjutnya CO creation, pesertanya ikut membuat solusi bersama, semacam workshop, bisa makan waktu 4 sampai 6 jam. Selanjutnya ada jenis-jenis FGD panjang. Jenis pertama yaitu extended FGD. Dia bisa memakan durasi 2 sampai 3 jam sekali berjalan. Ciri khasnya untuk extended FGD, satu sesi istirahat 2 kali paling umum. Mini series FGD yaitu memakan durasi 3 jam 90 menit, serta sampai beda hari untuk melihat perubahan opininya. Ini yaitu deliberative FGD, 4 sampai 6 jam full day. Peserta diberi materi untuk membaca, melanjutkan sesi debat dan voting. Terakhir yaitu only diary FGD, bisa memakan waktu 1 minggu plus 2 jam FGD. Peserta dapat mengisi diary dulu baru dibahas bersama. Alur detail FGD untuk 3 jam. Jam pertama yaitu warm up dan framing. Ground rules-nya tak ada jawaban yang salah, dan handphone wajib di silent. Kedua, perkenalan menggunakan teknik proyektif. Jika kamu merek X, kamu binatang apa? Topik ringan, kayaknya itu poin ketiga, topik ringan untuk membangun trust. Jam kedua, core discussion, panel approach, umum ke spesifik ke sensitif. Teknik word accession, card starting, role play. Selanjutnya moderator, chapter verbal plus non verbal, siapa yang diam dan siapa yang defensif. Mungkin itu saja pembahasan tentang FGD yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.